pembahasan pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Safruddin Prawiranegara, bahwa pada kesempatan ini kita menyambung pembahasan sebelumnya, bahwa pada awal Juli 1949 rombongan utusan dari Muhammad Hatta telah sampai di Padang. Mereka ingin menemui Mr. Safruddin Prawiranegara, namun belum mengetahui di mana posisinya saat itu, di mana keberadaan kotanya atau tempat nagari atau desa atau wilayah khususnya. Mereka sampai di Padang. Ketika di Padang, mereka menghubungi PDRI melalui radio perhubungan. Maka rombongan Muhammad Hatta ini, utusan Muhammad Hatta ini yang terdiri Muhammad Nasir, Dr. Laimena dan kawan-kawan, ditugaskan atau dari Padang sudah disuruh berangkat ke Payakumbuh. Jadi ketika di Payakumbuh, mereka menginap di sebuah hotel Hasdar. Sekarang lokasinya Hotel Hasdar itu bersebelahan dengan Simpang Kasda, seperti itu. Ada toko smartphone sekarang, di sana lah wilayahnya. Sebelumnya Soekarno ketika menemui Syekh Abdullah Abbas di Peranjapang, mereka juga pernah menginap di sana tahun 42 pada masa Jepang. Jadi ketika dari rombongan Muhammad Nasir setiba di Payakumbuh, mereka berangkat ke Peranjapang dengan berjalan kaki, karena di saat itu suasana masih dalam keadaan perang, dalam keadaan kontak senjata dengan Belanda. Maka mereka dalam perjalanan kaki. Sesampainya di Kubang Tungke di daerah Nagari Gugu sana, mereka bertemu dengan pos dari gerilyawan Republik. Salah seorang mengenali Muhammad Nasir, yaitu Azwar Tontong. Maka rombongan ini dibawa dengan mobil jeep ke Peranjapang. Namun perjalanan itu melalui jalan-jalan kampung ke Padang, ke Tiakar Gugu itu, terus ke jam belakang itu, terus sampai ke tembus ke Peranjapang. Kalau jalan yang jalan Jantan Melaka sekarang itu tidak bisa dilalui karena beberapa pohon-pohon ditumbangkan untuk mencegah perjalanan Belanda supaya tidak tersandung supaya pergerakan Belanda itu untuk menyerang atau berangkat dengan kendaraan ke daerah Kota Tinggi jadi terkendala, sehingga dengan begitu ada kesempatan untuk memberi informasi kepada Kota Tinggi. Begitu. Rombongan dari tanggal 6 Juli itu sudah sampai di Peranjapang. Sementara Mr. Safruddin dan kawan-kawan, beberapa menteri seluruhnya, banyak juga dari Kota Tinggi berangkat ke Peranjapang. Saat itu Safruddin menunggangi seekor kuda, jadi gitu. Maka ada salah seorang tentara, dia membuat iseng,
dia mengira siapa pula yang ini, masa orang lain jalan atau apa, dia naik kuda. Maka ditariknya ekor kuda Mr. Safrudin itu sehingga kudanya bergelinjang. Maka ketika setelah seorang teman yang mengatakan bahwa dia adalah Mr. Safrudin, maka takutlah dia, pucat itu, sebab dia sedang membuat lelucon atau bercanda dengan seorang kepala negara seperti itu. Namun begitulah Safrudin, dia bisa dalam keadaan seperti itu dia bisa tidak dikenali, dia bisa berbaur dengan masyarakat, dia bisa apa tanpa dikenali orang bahwa dia pemimpin, seorang pemimpin di republik ini, di pemerintahan yang sangat darurat ini. Begitulah sampai bawahannya yang seorang tentara tidak mengetahui bahwa dia itu adalah Safrudin. Ketika sampai di Padang Japang, hari itu masih di bulan Ramadan. Setelah sholat Isya, mereka melakukan perundingan di salah satu rumah Jawahir. Dia istri seorang siapa, kalau tidak salah Muhammad Yunus. Dan sekarang rumah itu menjadi museum Pederi, dan di depannya ada sejenis prasasti dibuat dari batu marmer, jadi bisa dikenali dari tepi jalan di Padang Japang, tidak jauh dari MTI Ampang Gadang, ya, tidak jauh dari sana. Setiba di dalam perundingan itu yang bukan setelah sholat Isya sampai masuk waktu sahur, tidak menghasilkan apa-apa dalam perundingan itu. Rombongan utusan dari Muhammad Atan, Muhammad Nasir sama Dr. Lemina membujuk Safrudin, membujuk Muhammad Rasid agar menyerahkan kembali mandat. Namun berbagai penolakan, persetujuan belum terlaksananya deal kesepakatan seperti itu. Lalu akhirnya pada siang hari, pada pagi hari sesudah rapat, sudah subuh, maka para pejabat-pejabat ini pergi mandi di sebuah daerah yang tidak jauh dari rumah rapat itu, arah ke Ampang Gadang itu, melewati MTI Ampang Gadang itu. Kalau tak salah itu didirikan oleh Abdul Wahid Syekh Abdul Wahid Tabi Gadang, salah satu pendiri dari Berti. Ketika melewati itu, dari perjalanan ke bawah dan mandi sebuah sumur pancuran di bawah tebing ada itu, maka dalam secara tidak langsung bercanda salah seorang anggota rombongan dari Muhammad Hatta ini yang semalam dia tidak bergabung dalam rapat, mungkin dia sebagai rombongan dalam kebutuhan akomodasi atau siapa atau mana, jadi dia tidak ikut rapat. Namun ketika dalam acara mandi itu ditanya Safrudin sama Muhammad Rasid dalam sebuah bercandaan, maka akhirnya rapat hasil keputusan pun terjadi. Di saat itu dia di tempat tak terduga, dalam suasana yang tidak terduga. Jadi dengan kesepakatan itu Safrudin tanya, bagaimana menurut Bapak?
Ya, saya datang ke sini kalau tidak bisa membawa mandat, mana saya mau datang ke sini? Kalau gitu oke lah. Saya serahkan, saya ikut ke Jogja seperti itu. Saya akan ke Jogja seperti itu. Jadi dalam suasana santai seperti itu, dalam keadaan yang tidak formalitas, maka disitulah terjadinya kesepakatan yang sangat luar biasa bagi perjalanan bangsa ini. Dan sampai sekarang tempat pemandian itu sudah dipugar, sudah dirawat. Di sana ada ditulis PDRI pakai marmer, bagus. Kalau tidak salah itu kepunyaan dari milik orang tua dari penyair Adi Sandra. Nah, seperti itu. Setelah acara di pagi hari itu 7 Juli 1949 itu, maka beberapa pejabat menginap di beberapa rumah, seperti di rumah Muhammad Hasan, di rumah keluarga Syekh Abbas Abdullah. Adapun seperti Mr. Safruddin di rumah Anwar di Sepingai. Jadi Anwar dia punya anak Desi Anwar, salah seorang reporter televisi. Mungkin teman-teman atau teman-teman bisa melihat, pernah mendengar Desi Anwar. Dia itu anak Bapak Anwar dari peran Jepang sana, dari daerah Nagari Talagu Tujuh Kutu. Setelah besok harinya tanggal 7, tanggal 8, maka diadakanlah sebuah acara perpisahan, acara yang dihadiri oleh berbagai masyarakat, dari Limbangan datang, dari Kota Koci, dari Peranjapang, dari Manganti, dari Bungka, dari berbagai daerah, semuanya banyak datang ke sana untuk menyaksikan acara serah terima, acara perpisahan dengan pejabat PDRI. Di sana Muhammad Nasir berpidato mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sumatera Barat, Sumatera Tengah, atau masyarakat Peranjapang, masyarakat semuanya, bahwa masyarakat bangsa kita ini telah menjaga pemimpinnya sehingga selamat dari dari kejaran Belanda, sehingga masih bisa mempertahankan mata rantai dari sebuah kemerdekaan bangsa ini. Begitupun Dr. Lemena juga berpidato mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, dan seterusnya ada Mr. Safruddin Perwakilan Negara begitu sangat berterima kasih kepada masyarakat Sumatera Tengah ini, Kutu Tinggi, Peranjapang, Kudus, Biar Alam, semuanya, Halaban, begitu, yang sangat berperan dalam perjalanan sebuah pemerintahan darurat Republik Indonesia ini. Setelah dari itu, dan sekarang di tempat perpisahan itu di sebuah lapangan bola di Kota Koci, masih Nagari Talagu Tujuh Kutu, sekarang sudah dibuatkan sebuah tugu, dengan peluru runcing ke atas, bisa dilihat di tepi jalan, masih terlihat jelas. Di sanalah peristiwa itu dilaksanakan. Habis peristiwa itu, maka Muhammad Nasir membawa Mr. Safruddin kembali ke Kutu Tinggi. Sekitar 2 hari di sana, 2 malam menginap. Lalu Mr. Safruddin bersama Lukman Hakim beserta rombongan dari Muhammad Hatta, utusan Muhammad Hatta tadi, ada Dr. Lamena tadi, ada Muhammad Nasir, berangkat menuju Yogyakarta. Sampai sekarang masih masih terpecahkan apakah Safruddin berangkat dari bandara
lapangan udara di Piobang Kabupaten Kota sana, sesudah Suni Beringin, atau Safrudin berangkat melalui kapal udara di Lapang Udara Gadut Agam, atau Safrudin berangkat di lapangan udara Tabiang di Padang. Dari berbagai hal, pertimbangan keselamatan atau berbagai hal, saya lebih condong Safrudin berpendapat bahwa berangkat di Bandara Piobang. Setelahnya setiba dari bandara, berangkat dari Sumatera Tengah ini, lalu tiba di Jakarta, terus langsung transit dari transit ke Jakarta, terus langsung ke Yogyakarta. Tiba di Yogyakarta, Safrudin sama Lukman Hakim dan kawan-kawan disambut oleh Hamengkubuwono 9, terus disambut oleh Muhammad Hatta, Muhammad Rum. Namun di lain itu, Jenderal Sudirman yang bergerilya di pedalaman, di hutan pedalaman, juga keluar memasuki Yogyakarta tepat di tanggal 10 Juli 1999 itu. Jadi bisa Safrudin sampai tanggal 10, Jenderal Sudirman juga sampai memasuki kota tanggal 10. Jadi 3 hari setelahnya, 13 Juli, diadakanlah sebuah acara penyerahan mandat yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta. Jadi sewaktu itu Muhammad Hatta memiliki 2 peran. Pertama, dia sebagai wakil presiden, dan kedua, dia sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri dalam kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Selama dalam acara penyerahan itu, sebelum acara penyerahan, maka bertemulah Mr. Safrudin dan Jenderal Sudirman. Mereka bertemu untuk yang pertama kali dan terakhir kali. Sebelumnya mereka melakukan komunikasi melalui radio perhubungan AURI atau radio perhubungan yang lain, sehingga kerjasama dan konsolidasi dalam pemerintahan berjalan cukup bagus. Mereka sependapat, mereka seide, sepahaman. Jadi perjalanan pemerintahan darurat itu sangat baik, karena pemimpin dalam militer ataupun sipil, keduanya memiliki pemikiran yang sama, sehingga perjalanan pemerintahan darurat Indonesia itu, pemerintahan yang sangat darurat itu berjalan dengan sangat baik. Begitu. Maka setelah pertemuan itu, penyerahan mandat yang dipimpin oleh Muhammad Hatta, dan setelah itu maka berakhirlah pemerintahan darurat Republik Indonesia ini dari pada 13 Juli 1949 sampai hari sekarang. Keberadaan atau peristiwa agresi militer kedua Belanda 19 Desember itu telah dijadikan atau diperingati sebagai Hari Bela Negara setiap 19 Desember. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih
mohon maaf atas segala kekilafan, salah ucap dan kata. Dan untuk teman-teman yang bisa mengikuti lebih lanjut, mengikuti tentang PDRI ini, bisa mendapatkan dari buku yang saya tulis ini. Sebetulnya. Dan akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.